terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu, iya kita ketemu teman-teman lama atau ketemu ini siapa sih saya panggilnya nih? Saya manggilnya siapa? Iin aja kali Bang. Oh Iin aja, bukan Mademoiselle Iin ya? Oke, Awkward banget. juga kali ya. Oke, balik saya panggil Iin aja ya, Iin. Nah, Iin, kita kira-kira udah ketemu, kenalnya kapan ya? Tahun berapa ya? 2000 berapa sih? Kira-kira ingat nggak ya masih ya? 2009 kayaknya deh Bang. 2000, Pertama kenal ya? 2009 ya kira-kira ya? Di RPD. Oh iya, Di di Radio RPD. PPI Dunia kita. Oke. Dulu ada RPD namanya itu Radio PPI Dunia ya. Itu radionya orang-orang Indonesia di Eropa. Terus waktu itu Seluruh dunia Bang. oh seluruh dunia ya. Oke, baik. Waktu itu kita ketemu terakhir kali ketemu di mana ya? Di GAR ya? Di mana ya? Ingat nggak ya? Pertama kali kita ketemu di mana? Kalau pertama kali ketemu kayaknya sih pertama kali dan terakhir ya di Paris waktu Bang Boys ke toko aku sih. Ya, Nggak pernah ketemu sama sekali dan ada terakhir kalau nggak salah aku ketemu di GAR, aku lupa itu GAR-nya apa di Paris. Waktu itu aku mau ke mana ya? Ke Trocadero apa ya? Pokoknya kita ketemu di GAR deh. Nggak sengaja aja ketemu gitu. Nah mungkin itu terakhir kali ya. Oke. nggak inget, cuma ingetnya lagi Bang Boys ke toko doang. Oke, baik. Jadi nih, ini sekarang udah di New Caledonia. Sudah berapa lama di sana? Aku di Kaledonia dari April 2018 Bang. Berarti kalau misalkan bentar lagi akhir tahun, aku hampir 4 tahun di Kaledonia. Kalau sampai nginjek di bulan Maret. Oke. Berarti udah lama juga ya di Caledonia. 4 tahunan ada ya? 4 tahunan lebih ya? 3 tahun. 3 tahun lebih dikit ya. Nah, kira-kira kok bisa sampai ke Caledonia? Soalnya kan jauh tuh ya Caledonia. Kalau Prancis masih oke sih, tapi nih Caledonia tuh kayaknya walaupun salah satu pulau punya Prancis, tapi Australia jauh lagi gitu kan, sebelah Australia gitu. Dan nggak dikenal. Dan kalau orang nanya New Caledonia itu nggak tahu di mana atau Nouvelle Caledonia itu nggak tahu di mana gitu. Nah, Ini semua kocak banget Bang ceritanya. Gimana? Jadi dulu aku tuh kan daftar lokal staff di Kemlu ya. Sebenarnya negara tujuan aku tuh Prancis. Dulu sempet nih waktu pulang dari Prancis tuh kayak berdoa kayak ya Allah aku pengen balik lagi ke Prancis ya Allah, selalu doanya kayak gitu. Terus akhirnya daftar jadi lokal staff ke Prancis. Nah pilihannya kan waktu itu cuma ada Marseille, KJRI Marseille, KBRI Paris nggak buka nih waktu itu. Jadi gue harus dapet KJRI Marseille, gue harus kerja di sono, terus yang udah deh plannya banyak banget gitu. Tiba-tiba pas ada email dari Kemlu, jatuhnya ke New Caledonia, terus aku nggak tahu dan aku googling dong, ternyata kecil banget segini kalau lihat di mapnya gitu. Terus akhirnya aku beneran pikir kecil banget, nggak kelihatan kalau di map sebenarnya kalau nggak di zoom kan. Terus itu jawabannya tuh harus 3 hari kalau aku bersedia ditempatin di Caledonia atau enggak. Waktu itu beneran aku 3 hari nangis berturut-turut siang malam, tapi aku sholat duha tahajud yang ya Allah kasih tunjuk masa aku terasingkan di Caledonia ini gitu. Terus tahu inget Mbak Nita nggak sih dulu di KBRI Paris? Iya kenal Mbak Nita. Nah Mbak Nita juga bilang banyak yang nggak mau nih ke sana soalnya mahal banget yang gitu-gitu Bang, entah kenapa, tapi sholat aku kejawab kali ya mau lo kayak harus coba gitu. Terus akhirnya ya udah deh, akhirnya aku ditempatin di sini. Oke. Jadi memang awalnya iseng dan nggak tahu sama sekali kayaknya. Oke. Jadi memang ternyata ada satu pulau kecil, cantik, menarik, dan itu adalah punya negara Prancis. Dan lokasinya sangat jauh banget dari negara Prancis. Gitu ya kira-kira ya. Prancis, tapi ekspektasinya bukan Prancis ini sih, tapi ya udahlah ya. Oke, baik. Sebenarnya kalau Nouvelle Caledonia itu yang paling menarik apa sih? Kalau dari pengalaman aku ya Bang ya,
kalau dibandingin sama negara tetangga kayak Australia atau New Zealand mungkin nggak bisa dibandingin. Kalau orang yang suka alam, itu tuh Caledonia tuh kayak surga banget. Kayak pantainya bagus banget. Dari ujung ke ujung tuh kayak pantainya Virgin itu loh bang, kayak bersih banget, yang pasirnya putih, yang kayak gitu. Kebetulan kan aku awalnya emang nggak suka pantai kan, tapi karena di sini kayak dari ujung ke ujung isinya pantai, ya mau nggak mau pulang kerja ke pantai, kayak gitu sih. Sebenarnya buat orang yang suka alam di sini surganya. Oke, jadi sekarang jadi anak pantai dong ya? Iya sih, enggak juga sih. Tapi menikmati keindahan ciptaan Allah tuh di sini tuh kayak tempatnya gitu. Oke. Jadi memang lebih karena dia lokasinya memang di pulau gitu ya, jadi mungkin lebih cantik ya untuk pantainya ya. Kalau gunung ada nggak gunung? Ada ya? Gunung ada sih. Tapi nggak terlalu banyak. Karena terlalu dikelilingin sama ini kali ya bang, perairan ya, jadinya lebih banyak pantai sih. Gunungnya mah ada, sempat naik gunung tapi kayaknya lebih cantik kan pantainya sih. Oke, ya mungkin pantainya lebih indah gitu ya. Tapi katanya itu Nouvelle Caledonia itu pusatnya ini ya tambang ya. Nikel. Mineral apa gitu. Salah satu ekonomi utama mereka yang mereka gadang-gadangkan sampai hari ini ya nikelnya. Mereka kayak nikel ya masuk 5 besar dunia. Nikel ya. Hasil nikel. Oke, baik. Memang banyak nikel. Tapi katanya apa benar tuh? Dulu sejarahnya banyak orang Indonesia, mungkin orang Jawa yang datang ke situ gitu, atau bekerja di situ. Betul banget bang. Oh betul banget. Dan herannya kenapa orang Indonesia di sini nggak terkenal orang Indonesia di Suriname. Padahal sama banget persis. Kayak pengalaman serunya waktu baru datang sini gitu. Kalau toko kayak yang kamu orang Indonesia ya, iya, terus bahasa Prancis gitu ya, aku jadi Indonesian, oui, je suis Indonesian, vous êtes, je suis Indonesian aussi, terus kamu bisa bahasa Indonesia ya, gitu, no, je sais pas yang Indonesia, mais je sais parler, gitu, jadi mereka nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali bang, tapi Jawa mereka bisa, mungkin waktu orang tua mereka kesini, leluhurnya kan orang Jawa kuno ya, yang asli cuma bisa ngomong bahasa Jawa. Jadi apa yang mereka turunin ke anak-anaknya, cucunya itu bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Gitu. Banyak banget bang. Jadi kalau bahasa Jawa mungkin bisa jawab gitu ya? Bisa. Cuma karena keterbatasan aku bahasa Jawa, jadi ya udah. Ya aku juga nggak bisa jawab kalau bahasa Jawa. Kan nggak mungkin kalau ketemu mereka, désolé, je peux pas parler français, kan nggak mungkin ya? Mereka di tanah Prancis ya Allah. Baik, berarti perkumpulan orang Indonesia sangat banyak di sana. Banyak ya, tapi mereka mungkin sama seperti Suriname, mereka nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik, tapi mereka paham bahasa Indonesia. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini sering kumpul nggak dengan orang-orang Indonesia? Kayaknya karena aku kerjanya di perwakilan, secara otomatis kan kalau perwakilan itu kan melindungi WNI dan diaspora, jadi otomatis lebih sering ketemu orang Indonesia dan diaspora Indonesia sih. Oke, baik. Jadi ini kontraknya sampai kapan nih? Dia diperbarui setiap 2 tahun sekali, dan ini udah tahun yang kedua. Jadi yang terakhir untuk tahun depan. Oke, nanti tahun depan kayaknya dipindahin ke Paris kali ya? Ikutin aja sih. Atau ke Kanada? Amin ya Allah! Pengen banget. Iya. Aku tuh sebenarnya Prancis tuh gimana ya, teringat terus sih. Kangen sama Prancis soalnya dengan budayanya, culture-nya, walaupun nggak semuanya lah. Ya. Ya everything lah. Terus satu lagi nih, kalau di Prancis tuh kan cari nasi susah banget. Nah, apa di Caledonia itu nasi gampang atau susah? Nah, karena di sini banyak orang Indonesia dan Vietnam, jadi nasi itu udah kayak makanan sehari-hari orang bulenya juga gitu loh. Kan orang setempat, orang Kanak pun makannya nasi juga. Oke. Jadi kita nggak
sih. Banyak nggak pergeseran culture Prancis di Kaledoni? Maksudnya kan kebiasaan mereka kan kalau di Paris itu ya mereka makannya, kemudian kebiasaannya, terus kalau ya vendredi kemudian party party sekulernya dan sebagainya. Kalau ini, kalau mundur ke belakang cerita awal dulu, yang tadi aku bilang sempat deg-degan karena pulaunya kecil, takut terbelakang gitu bang. Tapi pas lagi nyampe di bandara, terus ke arah ke rumah, kayak infrastrukturnya tuh persis sama apa yang ada di Prancis gitu loh. Jadi kita nggak ada perbedaan sih secara infrastruktur kan. Cuman makin kesini, di sini kan sebenarnya pulau awalnya dibuangnya narapidana dari Prancis ke sini kan, narapidana Prancis. Sementara penduduk aslinya itu kan Kanak. Iya. Akhirnya banyak pekerja dari Asia juga datang. Jadi percampurannya tuh 50% gitu bang. Tadi kalau Bang Boris nanya, apakah nasi susah? Enggak sama sekali gitu. Jadi orang Prancis pun jadi kayak seperti biasa makan nasi gitu bang. Traitor tuh pasti ada nasinya gitu. Traitor di sini. Terus kalau misalkan ada buatan mie, ada. Itu di sini nggak tahu gapnya kelihatan banget antara orang putih dan orang berwarna. Orang putih itu ada kayak macam di Prancis kalau malam ada pesta itu di salah satu kawasan BD Citron gitu. Ya kalau orang yang berwarna dia punya wilayah sendiri gitu. Mereka mungkin makhluk pinggir jalan gitu. Orang putih lebih ke kafe. Jadi tapi tempat tinggalnya juga separe dengan karti-karti orang-orang berwarna dengan tidak berwarna. Soalnya kan kalau di Paris itu kan dia ada zonanya, kan zonanya ya ini kawasan mereka, ini kawasan si A, gitu kan? Sama ada. Berarti overall ini negara Prancis juga, tetapi negara Prancis salah satu bagian dari negara Prancis lah, ya kan? Kalau misalnya kalau di Prancis mungkin ada, ya pulau kan banyak pulau ya. Kalau aku tinggal di La Rochelle dulu, karena backgroundnya La Rochelle, ya. Ada pulau kan Ile de Ré gitu ya. Ada Ile de Ré, kemudian ya banyak lah ya yang lain-lainnya. Mungkin gitu ya kira-kira. Nah terus mungkin budayanya memang banyak nyampur antara timur dan Prancis ya, yang tadi aku bilang 50-50. Cuman yang aku suka di sini kayak disiplinnya Prancis, kayak ngantri, bersihnya itu tuh masih ada di sini gitu. Itu yang aku suka. Kalau universitas ada nggak di sana? Ada bang, cuman satu, namanya Université de la Nouvelle. Cuma satu ya, Université de la apa? Université de la Nouvelle Calédonie. Satu-satunya universitas di sini. La Nouvelle Calédonie. Baik. Ada semua bidang ilmu pasti ya? Nggak tahu. Orang Indonesia ada nggak yang kuliah di sana? Orang Indonesia yang kuliah di sana yang umum enggak, tapi pernah ada salah satu pegawai KJRI Numea juga, dia tuh satu-satunya pelajar yang dengan nilai terbaik kalau nggak salah belajar bahasa Prancis gitu, dan dia ngajar di situ bahasa Indonesia. Ya hampir semua ya, beberapa universitas kalau ada orang Indonesia nanti pasti ada bahasanya gitu. Nah terus kalau misalnya kalau orang Indonesia nih pingin ke Nouvelle Calédonie, pingin liburan gitu misalnya. Nah, gimana sih prosedurnya? Apakah sama seperti kita harus pergi ke Prancis? Sama bang, persis. Cuman visanya aja mungkin bedanya. Kalau ke Prancis kan apa visa Schengen. Cuman kalau di sini ada visa Outre-mer. Jadi Melakukan khususnya walaupun sama Prancis tapi beda visa. Berarti sama aja, cuman bedanya visa kalau ke Eropa ke Schengen ya. Kalau ini cuma kan kalau nanti kita mau ke Prancis harus bikin visa lagi. Ya.
Dan juga orang Nouvelle Calédonie kalau mau ke Prancis juga harus ngurusin visa juga nggak? Enggak ya? Setahu sih enggak. Enggak ya? Enggak dong. Cuma Mereka pakai ONP, pakai titre de séjour aja ya? de séjour. Ya, titre de séjour. Oke, berarti apa nggak gitu sulit lah ya, tapi pada dasarnya sama aja dengan negara Prancis, cuman ini negara salah satu lah yang ada. Nah, ini kira-kira kalau disuruh tinggal terus selamanya di sana mau nggak ya? Tentu enggak. Kena apa ya Bang, mungkin sekecil ini, dan mungkin aku anaknya terlalu pengen banyak kegiatan, akhirnya kalau di sini tuh jadi terbatas mobilitasnya itu. Melihat orang terlalu santai, yang kayak gitu, aku greget gitu. Mungkin karena terakhir di Jakarta sama di Paris, jadi kayak udah biasa hidup yang dinamis gitu loh Bang. Jadi kalau terlalu santai gini sebenarnya jadinya greget. Tapi kan masih bisa bilang il fait beau tiap hari kan? Il fait beau sih, sama kayak di Indonesia, cuma ada 2 season. Iya, tapi kan masih lumayan. Oke, jadi mungkin karena kondisi kotanya Kan yang pertanyaannya Bang Bois kan mau nggak tinggal di sini selamanya? Oh enggak gitu. enggak Amin. gitu. Iya. Oke, tapi kan nggak apa-apa, nanti kan kerjaannya juga mungkin dipindahin ke tempat lain yang lebih bagus dan sebagainya. Bang, tolong spesifik Bang, ntar doa aku kayak gitu lagi, Paris gitu. Oh gitu ya. Bukan Kanada ya? Jangan dong, jangan kejauhan. Oh ya, ke Paris aja ya. Baik. Ya sebenarnya kalau orang udah pernah tinggal di Perancis, ya minimal 1 tahun aja punya rasa rindu yang sangat tinggi gitu ya. Ya, saya sih nggak lama sih tinggal di Perancis, cuma 7 tahun. Makasih loh Bang, lama banget itu loh. Cicilan motor kelar. 7 tahun sih lumayan juga kan. Tapi walaupun tinggalnya mungkin. Berarti dari S2 ya Bang ya? Kenapa? Berarti Bang Bois dari S2 terus ke S3 ya? Ya, saya dari belajar bahasa dulu sih. Parler français dulu, kemudian preparation untuk master, kemudian doktorat. Lumayan lama sih, semangat banget. Tapi memang kan saya tinggalnya nggak di Paris, di pulau kecil, di kota kecil ya, kota kecil. Tapi memang mungkin juga nggak jauh beda sih dengan Caledoni, kondisinya sepi dan sebagainya. Tetapi kecuali di musim panas. Kalau setidaknya di sana banyak toko Bang. Kan kalau di La Rochelle pasti ada Zara, Mango, toko, maksudnya pilihan baju juga banyak untuk cewek-cewek ya, kita ngomongin mall. ya, kalau di sana Ya alhamdulillah nggak ada, cuman satu-satunya. Dan Bea Mall tuh kayak kalau di Indonesia tuh semacam uh, Carrefour gitu loh di Lafayette Indonesianya, nggak kan ada sedih ya Lafayette. dibilangnya mall. Dan Bea Mall Bang namanya, jadi 3/4. Mungkin kasarannya setengah dari bangunan itu tuh udah isinya tuh giant aja, Sheong. Oh, oke, Giant ya, oke. Mungkin paling mahalnya kalau street brandnya tuh cuman Mango, di Mango doang. Oke. Ya, bolehlah untuk menghibur diri ya. Untuk wanita emang agak membosankan jadinya. Iya. Tapi kalau misalnya dari Nouvelle Calédonie kita mau ke Australia jauh nggak? Abang cuma 3 jam kalau naik pesawat. 3 jam naik pesawat. Harus pakai visa lagi nggak? Pakai. Pakai ya. Berarti ya sama aja ya. Tapi kalau Nouvelle Calédonie ke Indonesia berapa jam? Aku kemarin 11 jam. 11 jam, lumayan lama juga ya. Itu ke Indonesianya kemana nih? Jakarta, Bali, Semarang, Semarang benar agak ya. Oh, pilihannya tuh antara Jakarta atau Bali. Cuman orang Caledoni itu kayak Bali tuh udah kayak rumah kedua gitu loh Bang. Jadi banyak banget orang tuh taunya Bali. Sama lah kayak di negara orang asing pada umumnya ya, lebih kenal Bali ketimbang Indonesia. Oke, jadi memang ya mungkin juga alamnya juga mirip-mirip ya. Keindahan alamnya juga mirip-mirip. Jadi misalnya Bali jadi rumah kedua mereka kali ya. Oke, satu lagi nih.
kira-kira apa sih harapan yang paling diinginkan? Kalau ngomongin harapan kan pasti untuk masa depan yang baik. Apakah mau tinggal di sini? Oh tentu tidak. Jadi aku pengen bisa dapat kerja di Paris. Oke. Baik, mudah-mudahan bisa ketemu di Paris ya. Waduh. Oke, baik. Baik, mungkin itu aja bincang-bincang kita hari ini. Ya. Makasih ya Bang ya. Sama-sama. Walaupun jaringannya mungkin kita nggak tahu nih jaringannya bagus atau enggak deh. Tapi mungkin ini boleh aku kasih tambahan dikit nggak Bang? Boleh, silakan. Balik lagi tadi kayak masih banyak orang yang nggak tahu Kaledonia Baru, mungkin lewat YouTube channelnya Abang kayak aku bisa kasih informasi sedikit lagi. Boleh, silakan. Banyak orang Jawa yang di sini. Yang kedua kan ini termasuk wilayah kolonisasi Prancis ya. Jadi Kaledonia itu lagi dalam proses dekolonisasi. Sekarang tahun 2012 itu akan ada referendum yang ketiga. Jadi penentuan apakah Kaledonia akan memerdekakan diri dari Prancis atau enggak. Referendum ketiga ini nanti bulan Desember, tanggal 12 Desember 2021. Di referendum pertama dan kedua itu kebetulan warganya milih untuk tetap bersama Prancis. Jadi finger cross untuk tanggal 12 Desember moga-moga baik-baik aja. Terus yang satunya lagi soal COVID Bang. Kalau misalkan di dunia kan udah biasa ya dengan kasus COVID. Kalau di Kaledonia itu belum pernah ada kasus COVID yang lokal. Selama ini dari 2020 hanya kasus impor gitu. Kebetulan per tanggal 6 September kemarin ada kasus lokal gitu. Dalam waktu seminggu itu langsung melejit. Kasusnya langsung ada 2.000 dalam waktu seminggu. Jadi finger cross juga buat yang Kaledonia karena warganya cuma 271 jiwa. Kalau misalkan sampai banyak yang kasus, aduh kasihan yang sehat-sehat. Oke, baik. Jadi sekarang kondisinya kalau COVID aman. Sudah yang 200 tadi sudah gimana? Sudah sembuh? Belum? Atau masih banyak? Masih 2.000 ada? Belum Bang. Belum, oke. Oke, baik. Dalam waktu seminggu itu langsung melejit ada 2.000 kasus, 7 meninggal dan 15 yang di perawatan khusus gitu. Jadi banyak banget orang di sini yang nggak mau divaksin. Mungkin kayak di Prancis kali ya anti vaksin gitu. Makanya yang korban-korban itu mereka yang belum divaksin. Baik, informasi yang sangat bagus. Nanti kita akan mudah-mudahan orang yang lihat juga ternyata ada pulau loh, satu pulau yang indah sekali. Paradis ya. Dan namaku. Ya sesuai nama gitu ya. Makanya itu dikirimkan ke sana gitu ya. Makanya sesuai dengan nama. Nah, mudah-mudahan pulau ini. Oke, jadi mudah-mudahan nanti juga bisa aman dan juga kita juga semuanya pingin COVID bisa selesai dan juga COVID gini kita juga nggak bisa kemana-mana ya. Oke, terima kasih. Oke deh Bang. Ya. Makasih Bang Boy. Terima kasih udah banyak kasih informasi. Nanti kita collab lagi. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Oke, jangan lupa. Ya, terima kasih.